Selamat pagi, siang, dan malam di mana Bapak berada. Pada kesempatan hari ini, saya bersama kelompok saya ingin mempresentasikan tentang UTS Rekayasa Orang Bisnis. Untuk menghemat waktu, akan saya lanjutkan. Next. Nama anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Christopher Komali, Jose Fernando, Eddie Way, Kevin, Evan Sanders, dan Sal Talimanto. Next. Identitas perusahaan, pengenalan singkat tentang perusahaan. Nama perusahaan yaitu BPK Cika, yang beralamat di 91 Square, Blok F, nomor 21, Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dan ini adalah nomor HP dan email yang bisa Anda tujui. Masuk ke pengenalan mengenai mitra UMKM, kami yaitu BPK Cika. BPK Cika sendiri beralamat di 91 Square, Blok F, nomor 21, Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dan kontak person bila bisa menghubungi nomor dan email yang tertera pada slide. Bisnis BPK Cika yang didirikan oleh William, Hoven, dan Budi adalah usaha kecil yang bergerak di bidang kuliner, yaitu makanan khas Sumatera Utara. Makanan yang dihidangkan oleh usaha mereka adalah makanan olahan dari daging babi dengan rempah-rempah khusus sebagai bahan utamanya. BPK dan saksa merupakan makanan utama BPK Cika. BPK akan olah dengan cara dilumuri dengan rempah-rempah pilihan dan kemudian dipanggang, sedangkan saksa dimasak berkuah dengan metode tongseng. BPK Cika bekerjasama dengan mitra GoFood dalam pengurusannya, di mana sangat sedikit makanan non-halal, khususnya makanan olahan daging babi yang bekerja sama dengan mitra pengantar makanan. Next. Saya Jose Fernando dengan NPM 1931057 akan menjelaskan untuk slide ini, yaitu struktur organisasi. Jadi struktur organisasi dimulai dari owner, yaitu pemilik dari rumah makan BPK Cika. Nah, owner ini ada 3, yaitu yang pertama adalah William, kedua Hoven, dan Budi. Mereka bertiga memiliki peran dan tugas yang sama besar untuk mengemban tanggung jawab sebagai pemilik. Setelah itu lanjut ke manajer restoran. Jadi tugas manajer restoran ini bertanggung jawab akan kelancaran jalannya operasional di seluruh restoran, seperti merekrut karyawan, memastikan kepuasan tamu, dan menegakkan langkah-langkah keamanan COVID-19. Nah, selanjutnya asisten manajer restoran bertugas untuk atau membantu atau menggantikan sementara untuk mengawasi kelancaran operasional restoran. Setelah itu ada supervisor. Supervisor ini bertanggung jawab akan kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan dan keseluruhan tentang jalannya operasional restoran dan menangani keluhan yang akan diberikan oleh pelanggan. Nah, setelah itu ada pelayan, bertugas mengikuti arahan dari supervisor untuk memberikan pelayanan dan menyiapkan kebutuhan agar operasional restoran dapat berjalan. Setelah itu ada chef. Sesuai dengan namanya, orang tersebut akan bertanggung jawab di bagian dapur untuk memasak pesanan pelanggan agar pemrosesan pesanan tetap berjalan. Nah, yang terakhir adalah cook helper. Bagian ini yang akan membantu chef dalam mempermudah pekerjaannya di dapur, seperti menyiapkan bahan baku, bumbu dapur, dan lain-lain. Setelah itu proses bisnis. Nah, proses bisnis ini terdiri dari ada 3. Yang pertama adalah proses bisnis produksi. Proses produksi yang terdiri dari input, pengelolaan, dan output. Input terdiri dari faktor-faktor produksi, yaitu bahan baku, modal, tenaga kerja, teknologi, dan manajemen. Pengelolaannya berupa persiapan mengubah bahan baku menjadi makanan, dan outputnya berupa makanan jadi menu yang dipesan oleh BPK Cika. Nah, selanjutnya ada proses bisnis marketing. Nah, proses bisnis marketing itu ada 3 variabel strategi acuannya. Yang pertama adalah strategi produk. Jadi strategi produk menjadi strategi yang paling penting karena strategi ini dapat mempengaruhi strategi pemasaran yang lainnya. Pemilihan bahan baku dapat mempengaruhi makanan yang dihasilkan BPK Cika. Jadi makanya itu paling penting. Selanjutnya adalah strategi harga. Nah, BPK Cika selalu menetapkan harga yang sama dan tidak akan berubah meskipun harga bahan baku naik. Hal itu dikarenakan pihak BPK Cika tidak mau pelanggan merasa tidak puas atau tidak nyaman. Strategi penyaluran, ada pemilihan tempat merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan usaha ini, karena kita tahu ini adalah daging B2, jadi untuk tempat itu sangat penting. Nah, yang terakhir ada strategi promosi. Strategi ini dilakukan dengan cara media digital seperti Instagram dan Facebook. Jadi
bisa menggunakan iklan atau sponsor. Lalu ada finance untuk yang terakhir atau keuangan. Proses bisnis ini akan dimulai dengan seorang yang mengelola keuangan yang merupakan tanggung jawab dari salah satu owner, yaitu Hoven. Masalah keuangan di BPK Cika akan dibahas transparan dengan semua pemegang saham. Keuangan di BPK Cika akan diarahkan kepada 3 hal, yaitu kas, konfirmasi biaya, dan pembukuan keuangan. Keuangan kas berisi tentang pengeluaran dana, yaitu untuk membeli bahan baku dan kebutuhan restoran lainnya, serta pengaturan uang kas akan dilakukan pada tahap ini. Konfirmasi biaya pada tahap ini akan dihitung pengeluaran untuk uang bahan baku dan lainnya agar dapat dihitung keuntungan yang didapat BPK Cika pada hari tersebut. Terakhir adalah pembukuan keuangan. Pada tahap ini akan dilakukan pencatatan terhadap pengeluaran dan pemasukan dari BPK Cika. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya stakeholder. Stakeholder pada BPK Cika terbagi menjadi 2 bagian, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Stakeholder internal terdiri menjadi dua. Stakeholder internal memiliki owner atau pemegang saham. Jadi bisnis kuliner BPK Cika diinisiasi oleh 3 orang, diantaranya William, Hoven, dan Budi. Karena mereka membangun usaha BPK Cika ini bersama-sama, sehingga kepemilikan saham di antara mereka jumlahnya sama. Menurut informasi yang sudah kami dapat setelah melakukan wawancara dengan salah satu pihak BPK Cika, bahwa setiap orang memiliki peranan yang sama besar. William dan Budi bergerak di bidang produksi, segala hal tentang ketersediaan bahan baku dapur dan minuman di restoran merupakan tanggung jawab beliau. Hoven memiliki kewajiban di bagian keuangan, segala hal yang membahas mengenai ekonomi perusahaan akan ditangani oleh beliau. Kemudian yang kedua ada karyawan. Karyawan yang bekerja pada BPK Cika terdiri dari 4 orang, 2 diantaranya memberikan pelayanan dan 2 lainnya bekerja di bagian dapur. Kinerja perusahaan sangat tergantung pada mereka. Apabila salah satu dari mereka tidak hadir, maka restoran akan kacau karena seringnya ramai pembeli. Kemudian untuk stakeholder eksternal terdiri menjadi 4. Yang pertama ada pemasok. Jadi pihak BPK Cika sudah bekerja sama dengan pemasok sehingga setiap paginya akan mengantar bahan baku berupa daging dengan jumlah yang tidak tentu, tergantung hari. Daging akan diorder lebih banyak jika memasuki hari libur, terutama hari Minggu. Yang kedua ada pelanggan. Pelanggan adalah variabel utama dari sebuah bisnis. Dengan mengidentifikasi pelanggan BPK Cika akan memberikan layanan dan makanan yang diinginkan dan diharapkan oleh pelanggan mereka. Oleh karena itu, BPK Cika selalu mencari rasa yang disukai oleh pelanggan dengan melakukan riset terhadap konsumen. Yang ketiga ada pesaing. Kesuksesan sebuah bisnis diukur dari pengetahuan karyawan tentang pesaing dan peranan mereka dalam bisnis. Bentuk paling umum adalah pesaing langsung, yaitu mereka yang memiliki usaha yang sama dengan kita. Maka dari itu, agar tetap bersaing, pihak BPK Cika selalu memberikan pelayanan terbaik dan memberikan promo menarik untuk pelanggan yang disebar di media digital. Dengan bergerak di media digital, kita mengetahui BPK Cika selalu bergerak maju mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat ada pemerintah. Pemerintah di sini adalah pihak yang memiliki kekuasaan untuk memberikan perizinan kepada pihak BPK Cika untuk menjalankan usahanya dengan mengkaji usaha yang dimiliki oleh restoran. Next. Kemudian untuk RACI Matrix, huruf R dari singkatan RACI adalah kepanjangan dari responsible atau tanggung jawab. Kemudian huruf A adalah accountable, yaitu mereka yang bertanggung jawab dengan seluruh tugas yang dilimpahkan ke dirinya. Seseorang yang menjadi bagian dari consulted adalah mereka yang telah ahli di bidangnya. Yang terakhir I dari RACI adalah inform, yaitu anggota yang selalu mendapatkan informasi tentang kemajuan dari proyek yang sedang dijalankan. Kemudian terlihat dari tabel William bertanggung jawab pada bagian produksi dari order, bahan baku, minuman, dan lainnya. Setelah itu, proses produksi akan dilimpahkan kepada Budi untuk melakukan quality control pada bahan baku. Pada bidang marketing, Tiffany bertanggung jawab untuk melakukan promosi melalui media digital seperti Instagram dan Facebook. Sedangkan bidang keuangan akan diatur oleh Hoven, segala aktivitas keuangan sebagian besar diatur oleh dirinya.
Akan tetapi keuangan pada BPK Cika dibahas secara transparan sehingga owner lainnya yaitu William dan Budi juga ikut bertanggung jawab di dalamnya. Next. Baik, selanjutnya value chain akan dijelaskan oleh saya, Sanata. Jadi terdapat dua aktivitas pada tahap value chain ini, yaitu aktivitas utama atau primary activity yang meliputi inbound logistik, yang kegiatan yang dihubungkan dengan menerima, menyimpan, dan mencatat bahan baku seperti pergudangan, pengendalian persediaan bahan baku, dan penanganan terhadap perlengkapan restoran. Kemudian operations, aktivitas yang mengubah bahan baku menjadi makanan. Jadi seperti memasak menu yang dipesan oleh pelanggan, pemilihan bahan baku, perawatan perlengkapan dapur, dan pengoperasian fasilitas restoran. Kemudian ada outbound logistik, aktivitas yang berhubungan dengan pengumpulan, penyimpanan, pendistribusian produk secara fisik kepada konsumen. Oleh karena itu, hal yang dilakukan pihak BPK Cika adalah memasak bahan baku menjadi setengah matang dan makanan tersebut tidak perlu langsung dimasak tapi dapat disimpan terlebih dahulu. Kemudian marketing dan sales. Menurut informasi yang kami dapatkan dari pihak BPK Cika, minimal penjualan daging bisa mencapai 5 kilo setiap harinya, dan mereka tidak akan menaikkan harga makanan mereka ketika bahan baku naik agar pelanggan mendapatkan harga yang konsisten. Terkait dengan promosi dan iklan, pihak BPK Cika melakukan pemasaran dengan teknik digital seperti Instagram dan juga Facebook. Kemudian yang terakhir adalah service, aktivitas yang membutuhkan jasa untuk meningkatkan dan mempertahankan restoran, maka BPK Cika melakukan pelatihan terhadap karyawannya agar pelanggan merasa nyaman, dan selalu mencari penyesuaian rasa yang disukai oleh pelanggan, dan mereka juga menyediakan banyak media pembayaran agar pelanggan merasa tenang saat tidak membawa uang tunai. Selanjutnya, setelah primary activity ada juga aktivitas pendukung atau support activity. Back. Oke, di sini ada procurement. Procurement adalah aktivitas yang terjadi apabila BPK Cika saat ini mencakup bahan baku dan bahan pendukung lainnya, dan juga aset-aset seperti alat dapur. Kemudian teknologi development, tahap yang terdiri dari sejumlah aktivitas yang dimulai dari peralatan yang digunakan untuk memasak, memperbaiki peralatan, material jika melewati prosedur pemberian servis dan perubahan terhadap proses manajemen. Kemudian human resource management, aktivitas sama dengan perusahaan lainnya, melakukan perekrutan, pelatihan, pengembangan terhadap karyawan. Kemudian firm infrastruktur yang terakhir. Jadi ini adalah sejumlah aktivitas yang meliputi manajemen umum, perencanaan, keuangan, akuntansi, hukum, urusan pemerintah, dan manajemen mutu. Infrastruktur berbeda dengan aktivitas pendukung lainnya yang mendukung keseluruhan rantai nilai dan bukan aktivitas individual, dan bergantung kepada apakah perusahaannya diversifikasi atau tidak. Infrastruktur perusahaan mungkin berdiri sendiri atau dibagi antara unit usaha dan tingkat perusahaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya Christopher Komali dengan NPM 193145 akan menjelaskan tentang proses quality management. Menurut beberapa review dan wawancara yang kami lakukan dengan pelanggan BPK Cika, kami mendapat beberapa keluhan yang dirasakan oleh pelanggan, yaitu pesanan yang datang terlalu lama, pelayanan yang kurang cepat, dan tempat parkir yang kurang luas. Hal tersebut menunjukkan manajemen BPK Cika masih belum maksimal dalam melakukan pelayanan dan akan berdampak pada kepuasan pelanggan BPK Cika. Beberapa keluhan yang diterima menjadi evaluasi bagi pihak BPK Cika untuk lebih memperhatikan kualitas perusahaan agar pengunjung merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Pada dasarnya, sebuah bisnis memuaskan serta mempertahankan pelanggan agar tidak beralih ke pesaing akibat rendahnya kualitas perusahaan. Salah satu cara yang diusulkan untuk memperbaiki kualitas layanan di BPK Cika adalah dengan melakukan pendekatan dengan membantu manajemen menghasilkan layanan terbaik, yaitu dengan menerapkan prinsip Total Quality Management atau TQM melalui langkah-langkah yang tepat. Next.
Karena pemilihan proses quality management kami adalah TQM, maka siklus PDCA pada umumnya yang terjadi pada siklus dari bisnis kuliner BPK Cika. Karena siklus PDCA sendiri merupakan perangkat utama dari TQM untuk perbaikan secara terus-menerus. Oke, masuk ke bagian plan. Pada tahap ini, pihak restoran akan menentukan masalah, mengumpulkan dan menganalisa data, menetapkan pengukuran, dan merumuskan solusi untuk meningkatkan kualitas. Tujuan restoran akan menciptakan resep baru yang sukses untuk menu BPK menu BPK selanjutnya. BPK Cika mulai menawarkan 5 menu hidangan alternatif kepada pelanggan. Setiap minggunya, restoran akan mempertahankan 3 menu teratas yang banyak dipesan oleh pelanggan dan memperkenalkan 2 menu baru lainnya. Pihak restoran akan melakukan implementasi proses baru dan menguji keberhasilan dengan harapan sesuai dengan total quality management. Tahap ini dengan adanya minggu pertama, pihak BPK Cika menyiapkan 5 top menu yang berada di restoran. Buat daftar bahan-bahan yang dimiliki masing-masing menu dan seperti apa proses memasak yang dilakukan. Setelah pihak restoran mendapatkan masukan dari pelanggan, maka BPK Cika akan mulai melakukan modifikasi berbeda terhadap resep sebelumnya. Cek ini tim restoran akan mengukur keefektifan dan melakukan penyesuaian untuk memperbaiki proses kualitas baru sampai hasil yang diingin yang dicapai. Di setiap akhir minggu, BPK Cika mengecek resep mana yang paling sukses, terus dicatat bahan-bahan apa saja yang ada di dalam resep tersebut, mulai dari takaran bumbu, rempah, bahan, hingga supplier, bahan-bahan, dan lain-lainnya. Dicatat juga mengenai cara memasaknya, jenis arang yang digunakan untuk membakar, berapa lama proses memasaknya, dan lain-lain. Dalam langkah ini tujuannya adalah untuk melihat apakah target resep menuju ke arah yang benar. Dan terakhir adalah proses yang baru diterapkan sesuai dengan perbaikan yang telah dilakukan. Semua pihak diberi arahan dan dilatih untuk mengenai proses dan matriks yang baru yang akan ditetapkan untuk memantau efektivitas proses mutu. Setelah BPK Cika memeriksa resep terbaik yang dihasilkan, pihak BPK Cika juga mencoba untuk melakukan analisis dan memutuskan resep baru yang akan disajikan minggu depan. Hasil setelah 3 bulan penelitian, akhirnya mereka mendapatkan resep sukses yang sudah terbukti tidak terkalahkan selama 4 minggu berturut-turut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kelvin. Oke, jadi yang selanjutnya itu merupakan tahapan audit mutu proses bisnis. Jadi berikut ini adalah rencana tahapan yang akan kami lakukan terhadap BPK Cika. Yang pertama itu pembuatan dan pengajuan proposal. Menurut KBBI, proposal merupakan rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan. Rancangan dalam sebuah proposal harus dibuat secara sistematis, matang, dan teliti. Tujuan dari pembuatan proposal sendiri adalah untuk mendapatkan bantuan dana, perizinan, atau infrastruktur yang sekiranya dibutuhkan. Maka pada tahap ini akan dilakukan pembuatan dan pengajuan proposal agar mendapatkan perizinan untuk audit. Tahapan kedua yang kami lakukan adalah perencanaan proses audit. Langkah pertama dalam perencanaan audit adalah mengkonfirmasi dengan pemilik proses kapan audit akan dilakukan. Rencana di atas lebih kepada pedoman seberapa sering proses akan diaudit dan kapan kira-kira akan dilakukan. Tetapi dengan mengkonfirmasi, memungkinkan audit dan pemilik proses untuk berkolaborasi dalam menentukan waktu terbaik dan secara bersama-sama meninjau proses yang ada. Auditor dapat meninjau hasil audit sebelumnya dan melihat apakah ada tindak lanjut yang diperlukan pada komentar atau masalah yang sebelumnya ditemukan. Dan ketika pemilik proses dapat mengidentifikasi daerah yang perlu perbaikan, maka auditor dapat melihat dan membantu pemilik proses untuk mengidentifikasi informasi yang diperlukan. Sebuah rencana audit yang baik dapat memastikan bahwa pemilik proses akan mendapatkan nilai tambah dari proses audit yang dilakukan. Proses ketiga adalah persiapan audit. Auditor akan memeriksa informasi yang terkandung dalam dokumen dan merencanakan bagaimana proses audit akan dilakukan. Setiap auditor pastinya memiliki gaya pengauditan yang berbeda-beda dengan tetap mengindahkan kode etik sebagai auditor.
Workshop resiko dapat dilakukan oleh tim audit untuk mengidentifikasi kemungkinan masalah yang akan muncul selama proses audit dilaksanakan dan kemudian auditor akan menyusun rencana audit sesuai workshop atau diskusi yang dilakukan oleh tim audit. Selanjutnya setelah kita mempersiapkannya, kita akan melakukan pelaksanaan auditnya sendiri. Audit dimulai dengan pertemuan auditor dan pemilik proses untuk memastikan bahwa rencana audit selesai dan siap. Maka ada banyak jalan bagi auditor untuk mengumpulkan informasi selama audit. Meninjau catatan, berbicara dengan karyawan, menganalisis data dari proses kunci, atau bahkan mengamati proses secara langsung. Fokus dari kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan bukti bahwa proses ini berfungsi seperti yang direncanakan dan efektif dalam menghasilkan output yang dibutuhkan. Salah satu hal yang paling berharga yang auditor dapat lakukan untuk pemilik proses tidak hanya untuk mengidentifikasi area-area yang tidak berfungsi dengan baik, tetapi juga untuk menunjukkan proses mana saja yang dapat berfungsi lebih baik jika dilakukan perubahan. Dan yang terakhir adalah pelaporan audit. Pertemuan penutupan dengan pemilik proses adalah suatu keharusan untuk memastikan bahwa aliran informasi tidak tertunda. Pemilik proses ingin tahu apakah ada kelemahan yang perlu ditangani dan juga untuk mengetahui jika ada proses yang bisa diimprove atau dikembangkan lagi. Ini harus diikuti dengan catatan tertulis sesegera mungkin untuk memberikan informasi dalam format yang lebih permanen untuk membuat tindak lanjut dari informasi tersebut. Dengan mengidentifikasi tidak hanya area-area yang tidak sesuai dengan proses, tetapi juga area positif dan area yang memiliki potensi untuk improvement. Pemilik proses akan mendapatkan nilai tambah yang lebih baik dari internal audit yang dilakukan dengan melakukan perbaikan proses dari informasi tersebut. Next. Oke, jadi selanjutnya adalah mengenai jadwal audit. Bidang produksi prosedur yang akan dilakukan pada bidang ini adalah penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan quality control terhadap bahan baku. Hal ini dilakukan setiap minggu, bahkan setiap hari, karena ini merupakan bisnis kuliner. Yang kedua adalah pada bidang marketing. Bidang ini yang akan mengatur laporan, riset, dan pengujian, periklanan atau promosi, dan laporan penawaran yang akan dilakukan pada setiap bulan. Yang ketiga adalah bagian keuangan, meliputi laporan aktivitas transaksi keuangan seperti arus pemasukan dan pengeluaran, serta melakukan pembukuan. Aktivitas ini dilakukan setiap harinya karena produksi dan keuangan akan saling bergantungan. Next. Dari hasil presentasi kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih.